sami ini yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini yang juga saya hormati. Ngiring pada kesempatan yang sangat berbahagia ini sampunan surut munas paswecan ide sangyang dilesen. Diantukan wala mawit saking warungan ide potong pada kami pengkali kita mewali presiden saduanya. Iring ruang rapat Kantor Desa Serampingan. Dalam diangkan tadi aturan semua dikirim. Semaning mana memekas materi Pak Ketua PPD dengan seluruh jajaran, kemudian dari Jero Desa, kemudian Pak Made dan Pak Wayan Pande, Pak Tulindra juga yang sudah kesempatan pada hari ini memenuhi undangan kita. Yang santap yang diadakan pada pagi hari. Sementara saran kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yang lama-lama rapat ini. Kalau rapat nggak boleh lama-lama, rapatnya sebentar, tetapi hasilnya maksimal. Kan itu yang terpenting. Bahkan yang kalah jenuh, nggak boleh jenuh-jenuh. Agak cepat-cepat rapatnya. Satu, kita mohon izin pada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan yang berkaitan dengan adat umum. Karena kebetulan hari ini juga kita mengundang 3 desa adat yang ada di Serampingan. Nanti ada kaitannya juga dengan desa dinas. Karena antara desa dinas dengan desa adat selalu bersinergi, selalu bersama-sama dalam rangka menyikapi baik itu pembangunan, menangani permasalahan, termasuk kegiatan-kegiatan lain yang ada di tingkat desa. Yang pertama mulai dari Satgas. Satgas yang sudah dibentuk oleh kita, kolaborasi antara desa dinas dengan desa adat, sampun mengerti. SK-nya juga sudah ada. Di masing-masing desa adat juga sampun wetan. Nah, kemudian yang ingin kita garis bawahi adalah Satgas ini diharapkan supaya ada aktivitas atau kegiatan. Jangan hanya ada nama tetapi tidak ada aktivitas, bahkan tidak bisa membuat laporan. Sehingga nanti saatnya ketika ada audit atau ada yang mengecek aktivitas dan kegiatan Satgas ini tidak kelabakan. Itu yang saya inginkan. Nah, oleh karenanya terkait dengan hal ini kita mencoba memberikan bayangan-bayangan dari beberapa desa tetangga yang ada di sekitar kita, baik yang ada di Kecamatan Kediri, Kerapitan, kita di timur, termasuk di Sumatera Barat. Maksud kita adalah desa adat dan desa dinas sampun memplotting anggaran. Desa dinas sampun memplotting, desa adat sampun, bahkan di Mungu banyak sekali, sampai 83 juta, karena menggunakan silpa tahun 2020 yang kemarin. Kegiatan yang dilakukan adalah kita ingin untuk bisa ada dokumen-dokumen yang penting yang mendukung kegiatan pencegahan perkembangan COVID ini. Bagaimana kalau misalnya ini sebentar disepakati, kita ingin sekali-sekali saja ini, mungkin dalam 1 bulan 1 kali. Untuk desinfektan kita perlu juga adakan, karena anggaran yang kita punya juga mesti harus diberikan untuk komponen-komponen dalam rangka mencegah COVID-19 ini. Dia yakin dan percaya di masing-masing kita, apakah di dinas dan di adat, sampun numas masker, sampun numas hand sanitizer, kemudian sampun numas yang lain-lain. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan selamat pagi Semeton Suara Tabanan dimanapun Semeton Suta berada pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021. Saat ini saya sedang berada di Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Pada hari ini, Perbekal Desa Serampingan sedang melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Tampak di depan, di sisi sebelah kanan adalah Sekretaris Desa Serampingan, dan yang di sebelahnya yang sedang menyampaikan laporan atau sambutan adalah Bapak Perbekal Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bapak I. Ketut Sujana. Perlu saya sampaikan bahwa rapat koordinasi yang diselenggarakan pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Mei tahun
2021 juga akan dirangkaikan dengan sosialisasi terkait pengelolaan serta penanganan sampah di Desa Serampingan. Untuk penanganan dan pengelolaan sampah, Desa Serampingan telah mendatangkan pengelola Bank Sampah Induk yang bermarkas di Wanesari, Kecamatan Tabanan, yaitu Bank Sampah Mertajaya yang dikomandani oleh Bapak Iwayan Kusmianto atau lebih beken dengan panggilan Bapak Pande Blau Pekes Ngimbang. Beliau juga didampingi oleh Bapak Made Nurbawo yang duduk persis di sebelah kanan dari Perbekal Desa Serampingan, Bapak I Ketut Sujana. Semeton Suara Tabanan, mari kita ikuti bersama laporan atau sambutan dari Bapak Perbekal terkait rapat koordinasi yang diselenggarakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2021. Bulan 5 ini di minggu ketiga atau keempat akan ada monitoring dari provinsi, tunasikan laporan-laporan yang berhubungan dengan pemanfaatan dana desa ini supaya ditata dari sekarang. Tetapi untuk lebih formal, kita masih menunggu kegiatan monet ini, surat dari provinsi, tetapi tempat sudah saya pastikan nanti di Balai Masyarakat Selamat Blok. Jadwalnya belum pasti, Niki masih menunggu surat dari provinsi, tetapi tempat sampun yang berikan nanti kita akan lakukan di Balai Banjar Selamat Blok yang di Pengkolan. Kita akan bergabung dengan Selamat Timur. Jadi sehubungan dengan hal ini tunasikan kembali seluruh desa adat yang ada di Serampingan untuk menata laporannya, sehingga nanti pada saat monitoring itu kita tidak dipanokkan. Jadi itu yang penting. Kemudian yang berikut lagi yang memberikan informasi di bulan 5 ini Taler akan ada penyuluhan dan pembinaan dari kejaksaan. Tetapi perwakilan diambil setiap kecamatan 3 orang. Yang juga nggak ngerti siapa yang akan diambil. Nanti yang jelas kita masih menunggu surat dari Kejaksaan Negeri Tabanan berhubungan juga pemanfaatan dana desa adat. Jadi mohon ini dijadikan catatan bulan Mei minggu ketiga atau keempat juga akan ada pembinaan dari Kejaksaan berkaitan dengan tata kelola keuangan di desa adat tahun 2021. Kemudian masih ada hubungannya dengan adat. Titian berpikir Niki ada masukan dari Pak Sekdes kemarin berhubungan dengan yatnya. Rita kalau bentan yatnya di desa adat, apakah boleh mempergunakan gong? Ini yang muncul. Nah kemudian di desa tetangga, katakanlah kecamatannya berbeda, kok rame diingat, sementara di kecamatan Selamanda kok sepi, sapu napi. Ini wajar ditanyakan karena tetangga kita rame-rame, kira kok sepi. Yang pikir ini wajar. Nah sekarang kita memberikan gambaran terkait dengan kondisi kita di Selamanda ini memang sedikit berbeda dengan di Selamanda Timur. Kita hampir sama dengan di Selamanda Barat. Rujukannya adalah yang sing tadi Ibu ngomong tanpa rujukan. Kemarin waktu rapat tanggal 16 Maret 2021 di Polsek Selamanda dengan mengundang perwakilan dari masing-masing desa. Kalau di desa Serampingan tentu kemarin ada Bandesa Adat Badagung yang mewakili, kemudian di Badre Desa Badre, di Antak ada satu, semua desa-desa yang ada di Selamanda ini ada keterwakilan dari adat yang hadir. Pada tanggal 16 Maret itu disepakati bahwa untuk mencegah jangan sampai berkembangnya COVID-19 di wilayah kita di Selamanda, jangan berpikir dulu di Selamanda Timur, di Selamanda Barat. Sepakat waktu itu perwakilan dan Kapolsek, Camat dan Ramil sampunan dumun nganggen gong itu keputusannya. Ini tanggal 16 Maret 2021 kemarin. Nah, lantas bagaimana hubungannya dengan tetangga? Kalau di tetangga ternyata berbeda caranya. Kemarin kita sudah komunikasi banyak dengan Selamanda Timur. Proses di Selamanda Timur melenan aja itu caranya. Sing ada istilah rapat di kecamatan ya.
di Selamat Barat dengan kita hampir sama, di Keramkan hampir sama dengan kita. Kalau di timur enggak. Kenapa dia katakan tidak? Ini kendalinya dipegang oleh PHDI, kecamatan hanya menerima permakluman Banten. Maka kemarin yang konsultasi dengan majelis di timur, yang surga Lungan ini memang mengizinkan, tetapi yang permalungkan. Ada enggak berita acara rapat di tingkat kecamatan yang terkait kesepakatan? Itu bedanya. Jadi di sana tidak ada kesepakatan, kalau kita punya kesepakatan. Nah, jadi intinya maksud tidak satu niki. Khusus untuk kita di Semadan ini, kita sudah muncul tadi dengan staf camat. Sepanjang surat ini belum dirubah, karena ini yang menandatangani adalah Kapolsek. Nah, ini kan Kapolsek ini yang menandatangani ini. Semua desa adat ada ini perwakilannya. Kalau di sampingan wajib kemarin yang hadir di Kapolsek. Selama belum dirubah surat ini, sepertinya kita kok sulit untuk mengizinkan pangangon rame-rame. Ini ada hitam putih soalnya. Nah, oleh karenanya berkaitan dengan hal ini, tidak serba kewo badan dangin keadaan rame, dan keadaan itu suka ban. Jadi khusus untuk kita di sampingan ini karena berdampingan dengan Sumatera Timur, tidak lunas mantoring dari Jero Desa, nanti komunikasi dengan Pak Lian Bajar Dinas, demikian juga dengan Bajar Adat di wilayahnya masing-masing, berikan pemahaman asalnya di Selamat karena memang ada hitam putih dan sampai dengan hari ini belum dirubah. Panten irago neken tetapi irago melanggar, asalnya yang cocok sama konten sarang kami mangyan dumun nganggen gong. Ikuti dumun surat ini, tetapi tadi dia udah ngomong dengan pegawai camat, tolong segera dikumpulkan lagi perwakilan Bendesa Adat dengan camat dan ramil kami di majelis termasuk Kapolsek. Kalau ingin berubah, melihat tetangga dan lain-lain, ngiring kita putuskan dalam rapat, sehingga nanti kalau kita berubah itu adalah sudah melalui mekanisme hasil keputusan rapat. Kesimpulannya adalah tidak mulai sampuro pemukas mantor yang semoga tidak di Mamdangin ini kan di Banjarwani dan di Banjarwaru kemarin ada masukan kayaknya nasana pun mudah tahun saya lima ditangin di pengunduran. Nah, teman kita yang malu yang bonya ngisi kesepakatan ini kengken yang mendangin cara itu ternyata memang mendangin sih ada kesepakatan ini berbeda. Jadi kita lebih formal di Selamat dibandingkan dengan di Selamat Timur. Kesimpulannya, hanya namanya Pak Man, Pak ini pengertian nyamuan bahwa tiang dereng mengizinkan karena belum ada perubahan keputusan yang dibuat tanggal 16 Maret 2021 tentang pengamanan COVID-19 di Selamat. Salah satunya kan terdos nganggen gong dumun kita nggih. Jadi kan sing ada nak pendengar sing asana waduh kini waduh hitam putih isi Kapolsek makanya abon yang surat ini gitu. Jadi mohon itu menjadi catatan. Nah, kemudian yang berikut terkait dengan sensus Satkerti Semesta Bali yang berbasis desa adat, nasibnya yang Jero Desa sang 3 ini menjadi catatan ini. Mohon ditegaskan kepada stafnya yang menangani sebagai tugas sensus. Kemarin kan sudah diberikan arahan waktu di Soko. Tetapi catatan yang ingin garis bawahi adalah sampai detik ini kita belum mendapat gambaran yang pasti tentang perubahan anggaran. Untuk hadiah bang tipis anggaran ini yang penyidang ngalihan ke sensus, tetapi gambaran kemarin kan 1,5 juta dikalikan, ya, karena prosesnya ini berlangsung selama 3 bulan. Mungkin 4,5 juta atau 5 juta diarahkan untuk kegiatan itu. Suratnya belum turun, tidak kan turun juga menyampaikan yang kita harus begini itu, tapi persiapan untuk hal ini menantikan yang Malaysia untuk menyikapi. Nah, kemudian yang lain kalau yang berhubungan dengan sampah. Nah, ini dengan sampah mungkin ini mumpung ada pakar sampah sebentar. Timnya dapat surat terakhir tadi, jadi suratnya sudah dibalas ke kawanan juga. Nah, ini dari camat. Kita diharapkan termasuk desa adat di sini juga ada di dalamnya. Kengken dia cara itu bunyi surat ini. Kengken dia cara mengkondisikan di masing-masing desa dan desa adat menyangkut masalah sampah yang sudah tidak terkendali ini supaya menjadi penekanan untuk dibahas di masing-masing wilayah, di masing-masing desa.
Nah, sehingga pada kesempatan ini Titian niki untuk berlaku kita semua niki di Desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dinas kita sami termasuk ketua WPD dan anggota kayaknya dia mengadani niki karena memang dari awal kita sudah komitmen sebetulnya ingin mencoba menangani sampah yang berbasis sumber, tetapi sampai dengan detik ini sulit karena kesadaran kita semua termasuk yang di dalamnya dereng terwujud. Nah, oleh karenanya karena ini bertubi-tubi penekanannya dari pimpinan, tidak upana menyikapi kegiatan ini kengken dilakukan bekerja sama dari yang termudah pangwedan dan penanganan sampah, karena ini juga ada kaitannya dengan status desa. Status desa kita di Sampingan adalah desa yang maju, betul, maju statusnya, karena nilainya baru 76 Hasan. Nilainya baru 76. Badan usaha milik desa sudah ada, naik menjadi 76. Untuk merubah status desa kita supaya menjadi desa yang mandiri, ada kekurangannya, yaitu dalam pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah ditambah lagi dengan instruksi dari pimpinan, kayaknya kok ngecil ini perlu menjadi prioritas untuk kita bahas bersama-sama pada hari ini. Kayaknya menyikapi terkait dengan hal ini, karena sifatnya ini adalah proses penyadaran. Kewas saja kalau kita tidak sadar, termasuk yang di dalamnya, biasanya sulit nyaman itu untuk bisa kita ajak menjaga kebersihan dalam rangka menangani sampah yang berbasis sumber ini. Nah, kaitannya dengan hal ini, panten yang hanya ngomong saja, yang sengaja hari ini mendatangkan Pak Made dan Pak Wayan untuk memberikan gambaran kepada kita kira-kira dalam menangani sampah ini apa yang beliau lakukan saat ini, karena sudah bekerja sama dengan beberapa desa yang ada di tetangga kita. Mudah-mudahan dengan alur yang sangat sederhana ini, mungkin bayangannya begini, sampah setiap rumah tangga dipilah menjadi dua, ini yang plastik, ini yang non plastik. Kemudian setiap minggu dia kumpul di Balai Banjar. Kemudian datang Pak Wayan untuk membawa box atau mobil di Dacin. Tetapi mekanisme mendacin mungkin Balai Banjar jelaskan ane botol ini gimone, ane presek gimone, ane kertas gimone, ane besi gimone. Itu diambil kirim Balai Banjar sepakati apakah 2 minggu sekali kita didatangi oleh Pak Wayan, dibeli, nanti ada buku tabungannya, kemudian atau seminggu sekali atau sebulan sekali ini mari di bos kita sikapi, karena ini perlu pemikiran yang sangat matang. Berat kalau bicara masalah penanganan sampah, padahal ini ada dua sisi sebetulnya yang diuntungkan. Satu adalah lingkungan kita yang bersih, kemudian yang kedua yang berhubungan dengan nilai tambah. Nanti kita harapkan dengan plastik yang tidak berguna, yang biasanya berserakan di sekitar kita kumpulkan, kemudian bisa dijual walaupun harganya murah, tetapi dua sisi, keuntungan berupa uang dapat walaupun kecil, tetapi lingkungan kita yang penting adalah bersih. Nah, terkait dengan hal ini nanti sebentar akan disampaikan oleh Pak Made dan Pak Wayan melengkapi secara teknis. Tetapi untuk kaitannya dengan badan usaha milik desa, karena ini adalah bicara tentang badan usaha milik desa, tidak lunas sesuai dengan nurunan acara yang disampaikan oleh Pak Sekdes Subau, nanti akan banyak disampaikan oleh Pak Ketua BPD, karena ada hubungannya dengan surat terkait dengan sosialisasi kupon belanja dari Badan Usaha Milik Desa bersama. Ya kan, demikian nuwun saking Dityan, dan selanjutnya waktu Dityan kembalikan kepada Pak Sekdes, dan tentu nanti dalam diskusi kita akan bahas banyak terkait dengan apa yang menjadi topik bahasan pada hari ini. Silakan Pak. Yang ketiga yang lanjutkan yaitu sambutan dari Ketua BPD terkait dengan sosialisasi Bumdesma Kecamatan Remajan. Ini adalah urusan Pak Ketua BPD.
benar. Nggih. Ini kalau begitu sebelum kita lanjutkan, ini kita salah penanganan sampah nanti. Ini galas penyunan yang serahkan mungkin kita salah Pak D dan Pak W. Ini galas bisa. Semua nanti akan bekal BPT ya, dan juga kredit-kreditnya. Perkenalkan yang dari Bank Sampah Mertajaya yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Wanisari, Kecamatan Sabana. Bank Sampah Mertajaya ini adalah mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup Sabana, dan saat ini sudah 2 tahun yang lalu sudah diberikan status Bank Sampah Hidup oleh daerah. Nah, bank sampah hidup ini artinya bank sampah yang berperan atau memiliki tugas memberikan motivator kepada masyarakat. Walaupun bank sampah kami adalah bank sampah mandiri alias didirikan oleh masyarakat sendiri, jadi mandiri swasta, tetapi memiliki